Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Pirana Swendra dari kelas ke-321 MNR. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Jasa. Pada video presentasi kali ini saya akan menjawab 7 pertanyaan dari soal ujian tengah semester ini. Yang pertama ada sebutkan dan jelaskan mengenai unsur-unsur desain jasa. Desain jasa adalah proses merancang pengalaman yang dihadirkan kepada pelanggan saat menggunakan suatu layanan. Terdapat beberapa unsur desain jasa yang penting untuk dipertimbangkan agar layanan yang diberikan dapat memuaskan pelanggan. Berikut adalah beberapa unsur dasar desain jasa serta penjelasannya. Ada konsep layanan atau service konsep, merupakan gagasan atau ide inti dari layanan yang akan disediakan. Ini mencakup deskripsi tentang nilai yang akan diberikan kepada pelanggan, jenis layanan yang akan ditawarkan, dan bagaimana layanan tersebut akan dijalankan. Lalu ada pemahaman pelanggan atau customer understanding. Penting untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Ini dapat dilakukan melalui riset pasar, analisis data, atau interaksi langsung dengan pelanggan untuk memastikan layanan yang disediakan sesuai dengan harapan mereka. Lalu berikutnya ada proses layanan, merupakan langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan dalam menyediakan layanan kepada pelanggan. Proses ini harus efisien, efektif, dan dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan kepada pelanggan. Lalu ada bukti fisik. Ini mencakup semua unsur fisik yang dapat dirasakan atau dilihat oleh pelanggan selama penggunaan layanan. Contohnya adalah tempat, peralatan, dokumen, atau segala hal yang memberikan kesan visual atau nyata terkait dengan layanan yang diberikan. Lalu di slide berikutnya ada personil atau people, merupakan faktor manusia yang terlibat dalam menyediakan layanan. Keterampilan sikap dan perilaku dari staf atau individu yang berinteraksi langsung dengan pelanggan sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Lalu ada proses komunikasi. Ini melibatkan cara komunikasi dan informasi disampaikan kepada pelanggan terkait layanan. Komunikasi yang jelas, akurat, dan konsisten dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang ditawarkan. Lalu berikutnya ada pengelolaan layanan, meliputi perencanaan, pengaturan sumber daya, pengelolaan kualitas, dan kontrol terhadap layanan yang disediakan. Manajemen yang baik diperlukan agar layanan dapat terus berkembang dan memenuhi harapan pelanggan. Lalu yang terakhir ada setiap unsur desain jasa saling terkait dan penting untuk dipertimbangkan secara holistik dalam merancang layanan yang memuaskan pelanggan. Kombinasi yang baik dari semua unsur tersebut akan membantu menciptakan pengalaman layanan yang unggul dan membedakan sebuah jasa dari pesaingnya. Lalu di slide berikutnya ada soal kedua, yaitu dalam rancangan desain sistem jasa, apakah perlu dipisahkan antara high contact operation dan non contact operation? Jelaskan. Ya, dalam merancang sistem layanan seringkali penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara high contact operation dan non contact operation, karena keduanya memiliki karakteristik yang berbeda yang mempengaruhi cara layanan dijalankan dan pengalaman pelanggan. Memisahkan high contact operation dan non contact operation dalam sistem jasa membantu dalam menyesuaikan strategi pengelolaan, pemberdayaan sumber daya, pengaturan proses, dan fokus pada aspek-aspek yang penting dalam melayani pelanggan sesuai dengan konteks interaksi yang berbeda. Keduanya memiliki tantangan unik yang harus diatasi untuk memastikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dalam lingkungan layanan yang sesuai. Di slide berikutnya ada soal nomor 3, yaitu sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa dan berikan penjelasan. Konsep kualitas dalam layanan dapat diukur berbagai dimensi yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Berikut adalah 10 dimensi pokok kualitas jasa beserta penjelasannya. Yang pertama ada keandalan atau reliability, kemampuan untuk memberikan layanan yang konsisten, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Hal ini mencakup keberhasilan dalam memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan tanpa adanya kesalahan atau keterlambatan yang signifikan. Lalu yang kedua ada tangibilitas,
faktor fisik atau bukti nyata yang dapat dirasakan oleh pelanggan, seperti fasilitas fisik, peralatan atau penampilan staf, atau materi promosi. Tangibilitas mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Lalu yang ketiga ada responsivitas, kemampuan untuk memberikan layanan dengan cepat, tanggap, dan responsif terhadap kebutuhan atau permintaan pelanggan. Ini melibatkan kemampuan dan kesigapan untuk membantu pelanggan dalam menyelesaikan masalah atau memberikan bantuan saat diperlukan. Lalu yang keempat ada jaminan, tingkat kepercayaan dan keyakinan yang diberikan kepada pelanggan terkait dengan kompetensi, keahlian, serta kemampuan staf atau penyedia layanan dalam menyediakan layanan yang berkualitas, aman, dan dapat diandalkan. Lalu slide berikutnya ada empati, kemampuan untuk memahami dan merespon kebutuhan, perasaan, dan situasi pelanggan dengan empati, serta menunjukkan perhatian yang tulus terhadap kebutuhan mereka. Lalu ada aksesibilitas, tingkat kemudahan akses yang diberikan pada pelanggan untuk mendapatkan layanan seperti ketersediaan lokasi, waktu operasional, dan kemudahan dalam menghubungi penyedia layanan. Lalu ada komunikasi, kualitas komunikasi antara penyedia layanan dan pelanggan, termasuk kejelasan dan relevansi informasi yang disampaikan kepada pelanggan mengenai layanan yang disediakan. Lalu ada keamanan, menyangkut rasa aman dan pelindungan yang diberikan pada pelanggan selama menggunakan layanan, baik itu pelindungan data pribadi maupun pelindungan fisik terhadap risiko atau ancaman lainnya. Lalu ada keterlibatan pelanggan, tingkat partisipasi atau keterlibatan pelanggan dalam proses penyediaan layanan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap layanan dan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas layanan. Dan yang terakhir ada kepersonalan, yaitu kemampuan untuk menyediakan layanan yang disesuaikan atau dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan, preferensi, atau karakteristik individual pelanggan, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan secara personal. Terus slide berikutnya ada soal keempat, yaitu dasar dalam melakukan segmentasi pasar terbagi atas dasar geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Berikan contoh dan jelaskan klasifikasi apa saja yang dapat dibuat berdasarkan demografis dan psikografis dari sebuah produk jasa. Yaitu terdapat berbagai cara untuk melakukan segmentasi pasar berdasarkan faktor demografis dan psikografis untuk produk jasa. Berikut adalah contoh klasifikasi yang dapat dibuat berdasarkan kedua faktor tersebut. Berdasarkan faktor demografis ada usia. Contohnya seperti sebuah perusahaan jasa, seperti platform media sosial atau layanan hiburan. Streaming mungkin melakukan segmentasi berdasarkan usia. Mereka dapat menargetkan segmen remaja untuk fitur-fitur yang cocok dengan minat dan kebiasaan mereka, sementara menyediakan konten yang berbeda untuk segmen usia yang lebih tua. Lalu ada berdasarkan jenis kelamin. Contoh demografis yaitu seperti salon kecantikan atau layanan perawatan kulit bisa saja melakukan segmentasi berdasarkan jenis kelamin. Beberapa layanan yang mungkin diminati oleh perempuan, sementara yang lain lebih cocok untuk pria. Lalu ada berdasarkan pendidikan dan pendapatan. Contoh demografisnya yaitu seperti layanan investasi atau konsultasi keuangan mungkin melakukan segmentasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan. Mereka mungkin menawarkan layanan yang berbeda kepada individu dengan tingkat pendapatan yang berbeda atau kebutuhan investasi yang berbeda. Lalu ada klasifikasi berdasarkan faktor psikografis, yaitu ada gaya hidup. Contohnya seperti layanan liburan mewah bisa melakukan segmentasi berdasarkan gaya hidup. Mereka dapat menargetkan segmen pelanggan yang memiliki minat pada petualangan atau mewah dan dengan menawarkan paket-paket yang sesuai dengan preferensi dan minat mereka. Lalu ada nilai dan keyakinan. Contohnya seperti layanan amal atau kegiatan sosial bisa melakukan segmentasi berdasarkan nilai dan keyakinan. Mereka dapat menarik orang-orang yang memiliki minat pada penyebab tertentu atau yang ingin mendukung suatu tujuan amal. Lalu berikutnya ada kepribadian. Contoh psikografis ini melalui seperti layanan mode atau desain. Mungkin melakukan segmentasi berdasarkan kepribadian. Mereka dapat menargetkan segmen yang memiliki gaya atau preferensi fashion tertentu yang sesuai dengan kepribadian mereka. Segmentasi berdasarkan faktor demografis dan psikografis membantu dalam memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan.
Dengan memahami karakteristik tiap segmen, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan khusus dari setiap segmen pasar. Yang kelima, ada segmentasi pasar seringkali digunakan untuk membidik pasar konsumen. Langkah segmentasi pasar memberikan banyak dampak positif bagi komunikasi pemasaran kepada konsumen. Jelaskan kelemahan dari segmentasi pasar. Meskipun segmentasi pasar memiliki banyak manfaat dalam memungkinkan perusahaan untuk memahami pasar mereka dengan lebih baik dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka, ada beberapa kelemahan atau tantangan yang perlu dipertimbangkan. Itu ada seperti kesulitan dalam mengidentifikasi segmen yang tepat. Terkadang menentukan segmentasi yang akurat bisa menjadi sulit. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan mengelompokkan mereka ke dalam segmen-segmen yang tepat bisa menjadi kompleks. Lalu ada biaya dan waktu. Proses segmentasi pasar memerlukan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja yang cukup. Melakukan riset pasar, analisis data, dan mengembangkan strategi pemasaran untuk masing-masing segmen dapat memakan biaya yang signifikan. Lalu ada kesulitan dalam pengelolaan segmen yang beragam. Memiliki banyak segmen pasar bisa membuat sulitnya pengelolaan. Perusahaan harus mampu menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran untuk setiap segmen dengan cara yang efektif. Lalu ada soal yang keenam, yaitu berikan penjelasan Anda mengenai brand positioning dan product life cycle. Brand positioning dan product life cycle adalah dua konsep yang saling terkait dalam pemasaran, tetapi memiliki fokus yang berbeda, namun saling mempengaruhi dalam mengelola suatu produk atau merek di pasar. Brand positioning adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra atau persepsi yang diinginkan oleh konsumen terhadap merek mereka di pasar. Ini melibatkan upaya untuk menetapkan tempat unik dalam pikiran konsumen terkait dengan nilai, manfaat, dan perbedaan dari produk atau merek tertentu dibandingkan dengan pesaingnya. Terus product life cycle adalah konsep yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dialami suatu produk dalam pasar sejak diluncurkan hingga ditarik dari pasar. Siklus ini terbagi menjadi 4 tahap utama, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Tiap tahapan ini memiliki karakteristiknya sendiri dalam hal penjualan, pendapatan, dan strategi pemasaran yang sesuai. Ada soal yang terakhir, soal ketujuh, jelaskan perbedaan antara corporate design dan corporate identity. Lalu berikan penjelasan juga mengenai hubungan antara keduanya. Corporate design dan corporate identity adalah dua konsep yang saling terkait dalam konteks identitas perusahaan. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, mereka bekerja sama untuk membentuk citra dan kesan yang konsisten terhadap suatu perusahaan. Corporate design merujuk pada aspek visual dari identitas perusahaan. Ini termasuk elemen-elemen seperti logo, warna, tipografi, desain grafis, dan elemen desain lainnya yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan estetika dan citra visual yang khas. Lalu ada corporate identity, mencakup keseluruhan gambaran dari sebuah perusahaan. Ini mencakup nilai-nilai, tujuan, budaya, dan pesan, citra, dan kesan yang ingin diberikan perusahaan kepada publik. Lalu ada hubungan antara keduanya, yaitu corporate design sebagai bagian dari corporate identity adalah bagian penting dari corporate identity. Desain perusahaan termasuk logo, warna, dan elemen lainnya membantu dalam menciptakan representasi visual yang menggambarkan nilai-nilai, tujuan, dan karakteristik perusahaan. Lalu ada konsistensi dan kesesuaian. Corporate design harus selaras dengan corporate identity. Hal ini penting untuk memastikan bahwa elemen desain yang digunakan mencerminkan pesan, nilai, dan citra yang ingin disampaikan perusahaan kepada publik. Lalu pengaruhnya terhadap persepsi. Corporate design yang baik mendukung corporate identity yang kuat dan dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan dipandang oleh publik. Desain yang konsisten dapat memperkuat identitas merek dan menciptakan kesan yang kuat di benak konsumen atau pemangku kepentingan perusahaan. Sekian presentasi yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih.